Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Harsono MS. Izinkan kali ini saya memaparkan hasil dari UTS, yaitu berkaitan dengan refleksi tentang keragaman siswa dan pemenuhan target kurikulum yang insya Allah saya kaitkan di tempat PPL saya di SMP Negeri 2 Kartasura. Perkenalkan, nama saya Arif Yulianto, kelas PPG Prajabatan Bahasa Indonesia 1 atau A, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, dosen pengampu Profesor Dr. Harsono MS. Berikut pemaparan hasil dari refleksi tentang keragaman siswa dan pemenuhan target kurikulum yang saya kaitkan di SMP Negeri 2 Kartasura. Setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing. Dari keunikan tersebut timbullah sebuah keragaman. Keragaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor gen maupun faktor pengaruh dari lingkungan. Perbedaan yang dipengaruhi lingkungan diantaranya latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Keragaman setiap individu sebetulnya sudah dipaparkan pada 4 teori, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zona of proximal development, dan learning modalities. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan setiap individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar dirinya apabila individu tersebut melakukan interaksi secara terus-menerus, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Terdapat 5 sistem ekologi, diantaranya adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem, yang sudah dipaparkan juga oleh Prof. Har pada kegiatan belajar mengajar mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi di kelas waktu itu. Kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah merupakan mikrosistem dalam sistem ekologi. Sedangkan mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi atau berhubungan dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. Selanjutnya, sistem ekologi dari ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Masih lumayan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan bekerja. Kemudian untuk makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika, sedangkan kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa. Ya, berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Pada penjelasan teori Bronfenbrenner tersebut dijelaskan bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya.
Nah, di SMP Negeri 2 Kartasura, tempat di mana saya PPL, terdapat banyak keragaman siswa di sana. Meskipun jika dalam aspek ekonomi siswanya masuk dalam kategori menengah, namun pada aspek karakter, minat, bakat, dan motivasi belajarnya terlihat sangat banyak perbedaannya. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di SMP Negeri 2 Kartasura juga mempunyai keragaman kecerdasan di setiap siswanya. Jadi ada yang kecerdasannya ada yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Menurut Howard Gardner tahun 1993, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat, Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan ini itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. Kedelapan kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan verbal linguistik, 2 kecerdasan logis matematis, 3 kecerdasan spasial visual, 4 kecerdasan kinestetik jasmani, 5 kecerdasan musikal, 6 kecerdasan intrapersonal, 7 kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir nomor 8 kecerdasan naturalis. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah atau statistika, atau pola warna. Kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu atau seseorang itu memiliki kekuatan dalam imajinasi atau khayalan dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta tekstur. Sedangkan kecerdasan kinestetik jasmani yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Kecerdasan yang tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Mereka yang memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kemudian kecerdasan intrapersonal yang merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membaca rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Sedangkan kecerdasan interpersonal adalah kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain dalam arti sosialnya lebih kuat. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup.
Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam. Misalnya saja suka dengan bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Keragaman siswa juga dilatar belakangi oleh Zone of Proximal Development yang disingkat ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa, diambil dari Suprayogi MN et al. Tahun 2022. Selain Zone of Proximal Development (ZPD), keragaman siswa juga berasal dari gaya belajarnya. Terdapat 3 macam gaya belajar atau learning modalities, di antaranya adalah visual, auditory, dan kinestetik. Nah, visual itu berhubungan dengan indera penglihatan, gerak, atau mimik gerak tubuh. Dari banyaknya keragaman siswa, maka diperlukan sebuah pemetaan kebutuhan belajar siswa untuk menunjang pemenuhan target kurikulum. Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, di antaranya kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar siswa. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa akan membawa siswa keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Selanjutnya adalah minat siswa dalam menyikapi keragaman setiap individu, maka diperlukan pemetaan yang menggunakan indikator minat siswa. Agar dapat mencapai pemenuhan target kurikulum, maka proses pembelajaran harus disesuaikan dengan minat siswa. Minat adalah salah satu motivator penting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terdapat banyak keragaman jika melihat dari parameter minat siswa. Terdapat siswa yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, misalkan memasak, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang guru dalam merancang pembelajaran harusnya mempertimbangkan minat para siswa. Selain minat siswa, terdapat juga profil belajar siswa. Profil belajar siswa ini merupakan pendekatan yang disukai siswa untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru terkadang secara tidak sengaja cenderung memiliki modalitas belajar yang sesuai dengan modalitas belajar kehendak sendiri. Padahal seharusnya lebih tahu bahwa setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar peserta didik, tidak selalu harus melibatkan sebuah kegiatan yang rumit. Guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku siswa atau terbiasa mendengarkan keluhan siswanya dengan baik, biasanya akan dengan mudah mengetahui kebutuhan belajar para siswanya, sehingga para pembelajaran dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada kebutuhan siswa, minat siswa, dan profil siswa. Namun tentunya tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada. Target kurikulum Merdeka dapat dipenuhi dengan melaksanakan proses pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip
pokok, evaluasi kesiapan dan perkembangan peserta didik, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang terakhir, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pemenuhan target kurikulum dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh, mulai dari konten atau isi, proses, produk, sampai pada lingkungan belajar yang berdiferensiasi. Pada aspek konten, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran nanti. Berkaitan dengan hal tersebut, guru perlu untuk melakukan modifikasi metode pembelajaran terkait dengan bagaimana setiap siswa akan mempelajari topik pada proses pembelajaran. Konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada siswa tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar siswa, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian untuk pemenuhan target kurikulum, maka guru perlu untuk melaksanakan diferensiasi pada proses. Strategi diferensiasi proses mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Diferensiasi pada proses ini pastinya dengan memfasilitasi setiap gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, diferensiasi pada produk juga sangat diperlukan agar target kurikulum dapat terpenuhi dengan baik. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu siswa untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu guru juga bisa mengendalikan kelas, memanage kelas agar kondusif selama pembelajaran. Jika di tempat PPL saya, yaitu di SMP Negeri 2 Kartasura, keragaman siswa dilakukan pemetaan dengan memperhatikan gaya belajar siswa. Namun hanya kelas 7 dan 8 yang dilakukan pemetaan siswa. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk implementasi dari Kurmer atau kurikulum merdeka. Jadi hanya kelas 7 dan 8. Karena sebagai bentuk dari implementasi dari Kurmer. Untuk kelas 9 di SMP Negeri 2 Kartasura masih menggunakan Kurtilas. Pemetaan dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan maksimal menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Sehingga untuk pembelajarannya juga dirancang dengan berdiferensiasi baik dari konten atau isi, proses produk, dan lingkungan sekolah. Di SMP Negeri 2 Kartasura, kegiatan pembelajaran di kelas sangat memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Pembelajaran berlangsung interaktif, guru benar-benar memastikan agar pembelajaran dalam kelas berlangsung kondusif, aman. Respon yang diberikan guru disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Bagi siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal, akan diberikan remedial dalam bentuk tambahan belajar yang dilakukan 1 kali setiap pekan. Atau mungkin diberikan soal yang sama dan dikerjakan lagi. Sedangkan siswa yang telah mencapai ketuntasan maka akan diberikan pengayaan dalam bentuk tutor sebaya atau temannya. Nah, strategi pengajaran sangat penting sebagai perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh guru sebelum mengajar. Apapun strategi pengajaran yang digunakan harus memperhatikan dan menerapkan diferensiasi. Penerapan strategi pengajaran bukan sekedar penggunaan strategi pengajaran tertentu saja, namun harus memperhatikan aspek-aspek diferensiasi. Strategi pengajaran yang digunakan juga harus bisa mengakomodir keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Karena pada dasarnya strategi pengajaran membantu guru untuk menyusun proses pembelajaran sehingga memungkinkan terpenuhinya semua tujuan pembelajaran lewat aktivitas-aktivitas di kelas dalam waktu yang terbatas.
Pada kurikulum Merdeka, pembelajarannya dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu satu, kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang merupakan kegiatan rutin dan terjadwal berdasarkan muatan pelajaran yang terstruktur, dan dua, kegiatan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah suatu kebaruan yang signifikan dalam Kurmer, sebab sebelumnya pembelajaran berbasis proyek tidak diatur oleh pemerintah, tetapi mengandalkan inisiatif guru untuk menggunakan pendekatan tersebut. Perancangan pembelajaran berbasis proyek bukanlah hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Satuan pendidikan tempat saya PPL, yaitu di SMP Negeri 2 Kartasura, sangat mendukung adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk memenuhi target kurikulum tersebut, SMP Negeri 2 Kartasura mengadakan kegiatan-kegiatan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh adalah dengan dilaksanakannya kegiatan bulan bahasa yang mewajibkan setiap perwakilan kelas tampil menunjukkan sebuah karya atau proyek. Kemudian terdapat pula lomba-lomba seperti lomba puisi, kaligrafi, keguritan, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat tugas pembuatan mading ya. Setiap kelas mading. Jadi di mading kelas atau di perpus atau mungkin di luar kelas. Setiap kelas secara bergantian untuk mengisi ruang ekspresi siswa yang ada di ruang sebelah perpustakaan. Keragaman siswa harus benar-benar dipahami melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek profil pelajar Pancasila sehingga dapat memenuhi target-target kurikulum Merdeka. Perlunya dukungan dari setiap satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan tuntutan kurikulum Merdeka dengan baik. Begitu juga dengan guru yang dituntut harus terus kreatif, inovatif, dan peka terhadap berbagai macam kebutuhan para siswanya. Ya, berikut tadi ulasan dari saya tentang ulangan tengah semester tentang refleksi keragaman siswa dan pemenuhan target kurikulum. Nah, terima kasih. Berikut tadi pemaparan dari saya. Jika ada eh, kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.